Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Raden Rini Siti Salma Wulandari, Syifa Fadilah, Melani Wahyudi, Sari Oktavianti, dan Nidia Widianti. Kami akan menjelaskan tentang metabolisme dan sistem pencernaan hewan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Raden Rini. Metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi secara serentak di seluruh tubuh. Terdiri atas anabolisme dan katabolisme, dikutip dari Arduino tahun 2013. Hewan dalam hidupnya selalu memerlukan energi untuk pertumbuhan, produksi, bekerja, dan mempertahankan suhu tubuh agar kehidupannya berlangsung optimal. Sumber energi tersebut berasal dari pembakaran atau oksidasi karbohidrat, protein, dan lemak yang menghasilkan CO2, H2O, dan tenaga. Di dalam tubuh, oksidasi merupakan suatu proses yang rumit, lambat, dan bertahap yang disebut katabolisme. Energi dapat disimpan dalam tubuh dalam bentuk senyawa fosfat, serta dalam bentuk protein, lemak, karbohidrat kompleks yang disintesis dari molekul yang lebih sederhana yang dikenal dengan proses anabolisme. Dikutip dari Susilawati dan kawan-kawan tahun 2017. Faktor-faktor metabolisme pada tubuh. Yang pertama ada jenis kelamin. Pria memiliki massa otot yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Perempuan yang sudah melahirkan akan mengalami penurunan metabolisme. Yang kedua ada usia. Usia menjadi salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi metabolisme. Mengapa? Karena penurunan metabolisme ini terjadi seiring bertambahnya usia. Tingkat metabolisme seseorang juga dipengaruhi terkait keturunan. Apabila memiliki keluarga yang kurus, kemungkinan memiliki metabolisme yang sama dengan keluarganya. Yang ketiga ada berat. Seseorang yang bertumbuh besar memiliki lebih banyak massa otot dan membakar lebih banyak kalori dibandingkan orang kurus. Kenapa? Karena mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk bergerak tentunya. Yang keempat ada asupan kafein dan stimulan. Metabolisme dapat meningkat jika mengonsumsi minuman yang mengandung stimulan seperti kafein. Zat ini secara alami terdapat pada kopi dan teh. Selain itu, metabolisme tubuh juga bisa meningkat ketika mengonsumsi obat-obatan yang bersifat stimulan seperti metilfenidat dan amfetamin. Yang kelima ada hormon. Hormon yang berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh adalah hormon tiroid. Oleh karena itu, jika hormon tiroid ini mengalami gangguan atau terganggu kerjanya, dapat meningkatkan atau menurunkan metabolisme tubuh seseorang. Yang keenam ada kehamilan. Metabolisme pada tubuh wanita hamil akan meningkat guna menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan organ-organ dan jaringan tubuh janin. Proses metabolisme biasanya akan mulai meningkat ketika kehamilan mencapai usia 15 minggu hingga memasuki trimester ketiga. Yang ketujuh ada konsumsi makanan dan minuman. Kurangnya mengonsumsi makanan dan minuman dapat memperlambat metabolisme tubuh. Sebaliknya, metabolisme tubuh dapat meningkat jika Anda banyak makan dan minum, terlebih jika makanan atau minuman yang dikonsumsi mengandung banyak kalori dan nutrisi. Contohnya, protein, serta antioksidan seperti polifenol. Yang kedelapan ada tingkat aktivitas. Berbagai jenis olahraga dan aktivitas fisik dapat memicu tubuh untuk membakar lebih banyak lagi energi, terlebih bila olahraga dilakukan secara teratur. Dan selanjutnya ada cara meningkatkan metabolisme. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan metabolisme tubuh, diantaranya dengan perbanyak protein. Dengan konsumsi makanan yang mampu mempercepat metabolisme tubuh, misalnya putih telur, daging rendah lemak, ikan, kacang, dan tahu, di mana makanan tersebut memiliki efek yang baik bagi tubuh. Yang kedua ada cairan yang cukup. Air sangat penting tentunya bagi tubuh. Selain untuk menghalau dehidrasi, juga sebagai proses kalori. Konsumsi minuman dingin bisa sedikit mempercepat proses metabolisme tubuh karena menggunakan energi untuk menghangatkan. Dan yang terakhir ada olahraga setiap hari. Olahraga mendorong konsumsi energi dan mempercepat metabolisme. Olahraga membakar kalori, semakin banyak terbakar, semakin banyak karbohidrat dan lemak diproses tubuh lewat metabolisme. Bagaimana sih cara kerja metabolisme?
Metabolisme tubuh bekerja melalui dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme, yang berlangsung secara bersamaan. Saya juga akan menjelaskan mengenai anabolisme. Anabolisme merupakan sebuah peristiwa perubahan senyawa kimia yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Anabolisme atau sintesis sendiri membutuhkan energi, misalnya cahaya matahari atau energi kimia. Energi tersebut kemudian akan digunakan untuk mengikat senyawa sederhana menjadi kompleks. Energi itu sendiri tidak akan hilang, namun tersimpan dalam bentuk yang kompleks. Anabolisme ini sendiri meliputi 3 tahapan dasar. Yang pertama, produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan lainnya. Yang kedua, mengaktifasi senyawa tersebut menjadi bentuk yang reaktif dengan menggunakan tenaga dari ATP. Yang ketiga, penggabungan prekursor tersebut menjadi molekul yang kompleks, misalnya protein, polisakarida, lemak, dan lainnya. Adapun beberapa macam anabolisme yang terjadi pada hewan. Yang pertama adalah kemosintesis, sintesis lemak, dan juga sintesis protein. Yang selanjutnya ada katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya, termasuk di dalamnya reaksi pemecahan dan oksidasi molekul makanan seperti reaksi yang menangkap energi dari cahaya matahari. Fungsi reaksi katabolisme adalah menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Sifat dasar yang pasti dari reaksi katabolisme berbeda pada setiap organisme, di mana molekul organik digunakan sebagai sumber energi pada organotrop, sementara litotrop menggunakan substrat anorganik dan fototrop menangkap cahaya matahari sebagai energi kimia. Pada hewan, reaksi katabolisme meliputi molekul organik kompleks yang dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti karbon dioksida dan air. Urutan yang umum dari reaksi katabolik pada hewan dapat dibedakan menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama, molekul organik besar seperti protein, polisakarida, dan lemak dicerna menjadi molekul yang lebih kecil di luar sel. Molekul-molekul yang lebih kecil ini diambil oleh sel-sel dan masih diubah menjadi molekul yang lebih kecil, biasanya asetil koenzim A yang melepaskan energi. Kelompok asetil pada koenzim A dioksidasi menjadi air dan karbon dioksida pada siklus asam sitrat dan rantai transport elektron dan melepaskan energi yang disimpan dengan cara mereduksi NAD+ menjadi NADH. Pada setiap organisme, untuk menghasilkan energi tersebut dapat dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama ada respirasi seluler atau respirasi aerob, yaitu reaksi yang menggunakan oksigen sebagai bahan bakar organik. Yang termasuk ke dalam reaksi seluler adalah reaksi glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron, di mana di antara glikolisis dan siklus Krebs terdapat sebuah reaksi yang disebut dekarbosilasi oksidatif. Yang kedua ada fermentasi atau respirasi anaerob, yaitu proses pemecahan molekul yang berlangsung tanpa bantuan oksigen. Yang termasuk dalam fermentasi adalah fermentasi asam laktat, fermentasi alkohol, dan fermentasi asam cuka. Pada hakikatnya, respirasi adalah pemanfaatan energi bebas dalam makanan menjadi energi bebas yang ditimbun dalam bentuk ATP. Dalam sel, ATP ini digunakan sebagai sumber energi bagi seluruh aktivitas hidup yang memerlukan energi. Aktivitas hidup yang memerlukan energi ini diantara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kerja mekanis. Salah satu bentuk kerja mekanis adalah lokomosi. Kerja mekanis juga selalu terjadi jika sel otot berkontraksi. Yang kedua ada transport aktif. Dalam transport aktif, sel-sel harus mengeluarkan energi untuk mengangkut molekul zat atau ion yang melawan gradien konsentrasi zat. Yang ketiga ada produksi panas. Energi panas pada umumnya penting bagi tubuh burung dan hewan menyusui. Energi panas ini umumnya timbul sebagai hasil sampingan transformasi energi dalam sel. Misalnya pada proses kontraksi otot terjadi pemecahan ATP. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada reptil. Sistem pencernaan pada reptil terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil memulai pencernaannya di mulut, lalu dikunyah dengan giginya, lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus tebal, kemudian ke kloaka. Berikut adalah sistem pencernaan pada reptil.
Yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut disokong oleh rahang atas dan rahang bawah. Pada masing-masing rahang terdapat gigi yang berbentuk kerucut. Gigi menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Khusus pada ular berbisa akan tumbuh gigi yang dapat menghasilkan racun yang terdapat pada rongga mulut. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus, yang merupakan saluran di belakang rongga mulut yang menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Di sini, dalam esofagus ini tidak terjadi proses pencernaan. Yang ketiga ada lambung ventriculus, merupakan tempat penampungan makanan dan pencernaan makanan berupa saluran pencernaan yang membesar di belakang esofagus. Di sini makanan baru mengalami proses pencernaan, dan pada bagian fundus pylorus makanan dicerna secara mekanik dan kimia. Yang keempat ada intestinum, terdiri dari usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Dalam usus halus terjadi proses penyerapan dan sisanya menuju ke rektum, kemudian diteruskan ke kloaka untuk dibuang. Ukuran usus disesuaikan dengan bentuk tubuhnya. Yang kelima ada kelenjar pencernaan, terdiri dari hati dan pankreas. Empedu yang dihasilkan oleh hati ditampung di dalam kantong yang disebut vesica velea. Hati terdiri dari dua lobus, yaitu siniter dan dexter, yang berwarna coklat kemerahan. Kantong empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati. Pankreas pada reptil terletak di antara lambung dan duodenum. Pankreas berbentuk pipi dan berwarna kekuning-kuningan. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada aves atau burung. Sistem pencernaan pada aves dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada sistem pencernaan secara mekanik. Sistem pencernaan secara mekanik pada burung terjadi di rongga mulut dengan bantuan lidah yang akan mendorong makanan menuju ke kerongkongan, kemudian dari kerongkongan ke tembolok dan menuju ke empedal. Yang kedua, sistem pencernaan secara enzimatis. Sistem pencernaan secara enzimatis terjadi di mulut dengan bantuan enzim petialin, di lambung dengan bantuan asam klorida, di dalam usus halus dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Yang ketiga, sistem pencernaan secara biologis. Sistem pencernaan secara biologis ini dibantu dengan bakteri atau disebut mikrobiologi, biasanya terjadi di dalam usus besar. Lalu ada sistem pencernaan pada aves, terjadi yang pertama di rongga mulut. Di dalam rongga mulut akan dicampur dengan air ludah dan enzim ludah atau saliva. Air ludah berfungsi sebagai bahan lubrikas dan juga sebagai enzim dalam proses pencernaan secara enzimatis. Yang kedua, di tembolok. Tembolok atau krip terdapat di dalam tenggorokan bagian akhir. Tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Tembolok juga berfungsi sebagai tempat menimbun makanan dan minuman. Lalu di lambung. Di dalam lambung akan mengalami proses pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Lambung akan menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Fungsi utama lambung ialah untuk menyimpan makanan sekaligus pencernaan makanan. Lalu di ampel. Di dalam ampel terjadi proses pelumatan pakan yang dibantu dengan grit. Grit umumnya berupa kerikil atau batu kecil, pecahan kaca, remukan kerang, dan lain-lain. Grit ini membantu gizzard dalam melumatkan pakan menjadi partikel-partikel kecil agar permukaan pakan lebih mudah dicerna dan lebih luas menerima penetrasi enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya di usus halus. Usus halus pada burung tersusun atas duodenum, jejunum, dan ileum. Di duodenum terjadi proses penyerapan makanan. Proses pencernaan usus halus dibantu dengan enzim pankreas, cairan empedu, dan enzim usus. Fungsi utama usus adalah melindungi dinding duodenum dari pengaruh suasana dari asam lambung. Lalu di usus besar. Di dalam usus besar masih terdapat substansi pakan yang belum dicerna dan tidak terabsorpsi oleh usus halus seperti selulosa dan hemiselulosa. Sebagian besar air akan diserap di dalam usus besar, selanjutnya akan bermuara di rektum dan akan dibuang melalui kloaka. Yang terakhir di kloaka, burung dan beberapa hewan vertebrata lainnya tidak memiliki anus, namun memiliki saluran pembuangan yang disebut kloaka. Kloaka adalah sistem pencernaan terakhir, yaitu tempat pembuangan dari saluran urin, saluran reproduksi, dan saluran pencernaan.
Selanjutnya ada sistem pencernaan pada Pisces atau ikan. Yang pertama terjadi di rongga mulut. Pada rahangnya terdapat gigi-gigi kecil, lidah atau lingua, melekat pada dasar mulut dan tidak dapat digerakkan. Banyak mengandung kelenjar lendir atau glandula mukosa. Yang kedua di kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau glandula salivales, pangkal tenggorokan, merupakan lanjutan rongga mulut yang terdapat di daerah sekitar insang. Yang ketiga di kerongkongan, sangat pendek dan merupakan lanjutan dari pangkal tenggorokan, berbentuk seperti kerucut dan terdapat di belakang daerah insang. Lalu di ventriculus atau lambung, merupakan lanjutan dari esofagus dan berupa saluran memanjang yang agak membesar. Batas dengan usus tidak terlalu jelas. Pada beberapa spesies tertentu, di bagian akhir ventriculus terdapat tonjolan-tonjolan berbentuk kantong buntu yang disebut pyloric sisa. Kantong buntu ini berguna untuk memperluas. Yang keenam ada di permukaan dinding ventriculus, agar pencernaan dan penyerapan makanan dapat berlangsung lebih sempurna. Yang terakhir ada di usus atau intestinum, berbentuk seperti pipa panjang yang berkelok-kelok dan sama besarnya, berakhir bermuara keluar pada lubang usus. Usus ini diikat oleh suatu alat penggantung yang disebut mesenterium, yang merupakan derivat dari pembungkus rongga perut atau peritoneum. Sistem pencernaan ruminansia. Ruminansia merupakan hewan yang mampu mencerna secara fermentatif dan enzimatis karena memiliki saluran pencernaan yang khas, yaitu memiliki lambung majemuk yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Proses pencernaan pada ruminansia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama terjadi secara mekanis di mulut seperti mastikasi atau konstruksi otot dari saluran pencernaan. Yang kedua, pencernaan fermentatif oleh mikroba rumen, dan yang ketiga secara hidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan. Organ-organ yang bekerja dalam ruminansia ada rongga mulut, esofagus, retikulum, rumen, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, dan anus. Fungsi organ-organ pencernaan pada ruminansia. Fungsi yang pertama yaitu dari rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut ruminansia terdapat 3 alat pelengkap pencernaan, yaitu yang pertama ada gigi, lidah, dan saliva. Gigi berguna untuk memecah atau memotong bahan makanan secara mekanis menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat ditelan dengan mudah. Lidah membantu dalam mengambil makanan dan memindah-mindahkan makanan dalam rongga mulut untuk dicampur dengan saliva. Esofagus menghubungkan faring dengan retikulum. Retikulum yang menyerupai bentuk sarang tawon berfungsi mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dikunyah kembali hingga tekstur lebih halus. Rumen merupakan tempat untuk proses fermentasi makanan yang masuk serta menyediakan energi dan protein mikroba untuk kebutuhan proses metabolisme. Omasum berfungsi dalam membentuk proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Abomasum berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan oleh enzim dan penyerapan nutrisi. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sebagian besar nutrisi. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air. Mekanisme sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia akan mengunyah makanan sekedarnya untuk memotong makanan menjadi lebih kecil dan dicampur air ludah yang tidak mengandung enzim. Setelah selesai mengunyah, makanan akan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Kemudian makanan akan masuk ke rumen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Di dalam rumen terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulasa oleh enzim selulase. Dari rumen, makanan akan diteruskan ke retikulum yang mana makanan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar yang disebut bolus. Bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut untuk dikunyah kedua kali. Dari mulut, makanan akan ditelan kembali untuk diteruskan ke omasum. Di dalam omasum terdapat kelenjar pencernaan yang memproduksi enzim yang akan bercampur dengan bolus. Kemudian, bolus akan diteruskan ke abomasum, yaitu perut yang sebenarnya, dan terjadi proses pencernaan kimiawi oleh enzim.
Makanan yang telah dicerna di abomasum akan diteruskan ke usus halus. Di usus halus terjadi proses penyerapan zat-zat makanan. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap dikirim ke usus besar. Setelah mengalami penyerapan air, sisa-sisa makanan berupa ampas dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya ada sistem pencernaan amfibi. Amfibi memiliki sistem pencernaan yang hampir sama dengan ikan atau Pisces. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Saluran-saluran pencernaan pada katak itu yang pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi berbentuk kerucut yang berfungsi memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Yang kedua ada esofagus. Esofagus berupa saluran pendek yang mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga ada ventriculus atau lambung. Lambung berbentuk kantung yang bila terisi makanan menjadi lebar. Lambung ini menghasilkan sekresi enzim atau fermen yang merupakan katalisator seperti pepsin, tripsin untuk protein, lipase untuk lemak. Selain itu, lambung menghasilkan gerak peristaltik dan menghasilkan HCl yang menyebabkan makanan menjadi lumat. Sebagian kecil penyerapan makanan terjadi di lambung. Intestium atau usus. Usus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu usus halus dan usus besar. Fungsi usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan dan fungsi usus besar yaitu penyerapan air. Kloaka berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa makanan. Kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri atas hati dan pankreas. Hati berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi dua, lobulus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan. Pankreas berwarna kekuningan, melekat di antara lambung dan usus 12 jari atau duodenum. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Proses pencernaan makanan amfibi. Ketika ada mangsa yang datang, amfibi akan memposisikan lututnya menekuk ke depan dan mengeluarkan lidahnya. Lidahnya menjulur panjang dan rahang bawahnya tertekan. Kepala miring menuju cervical vertebratanya yang membantunya melancarkan serangan. Ujung lidahnya menangkap mangsa, kemudian masuk lagi dalam mulut. Mangsa yang berupa hewan kecil yang ditangkap untuk dimakan akan dibasahi oleh air liur. Katak tidak begitu banyak mempunyai kelenjar ludah. Dari rongga mulut, makanan akan melalui faring, esofagus menuju ke lambung. Sampai di lambung, makanan akan dicerna untuk memperkecil bentuk dan ukurannya. Kemudian makanan akan menuju ke usus dan terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh dinding usus yang banyak mengandung pembuluh darah. Sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada serangga. Sistem pencernaan pada serangga disebut sistem pencernaan tertutup dengan satu tabung melingkar panjang tertutup yang disebut saluran pencernaan yang berjalan memanjang melalui tubuh. Lantas, mengapa sistem pencernaan serangga disebut dengan sistem pencernaan yang sempurna? Jawabannya karena pada proses pencernaan serangga ini telah melalui proses yang panjang, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir di anus. Pada serangga terdapat 3 bagian utama pada saluran pencernaannya. Yang pertama bagian depan atau stomodem, yang kedua yaitu bagian tengah atau mesenteron, dan yang ketiga bagian belakang atau proktodem. Yang pertama yaitu saluran pencernaan depan atau stomodem. Stomodem ini merupakan tempat penyimpanan makanan. Pada bagian ini tersusun oleh otot-otot yang memanjang, otot yang melingkar, sel epitel yang pipih, dan sel imperpermeable. Yang termasuk ke dalam bagian depan yaitu yang pertama ada rongga mulut yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan. Yang kedua terdapat faring yang berfungsi sebagai penerus makanan ke esofagus. Kemudian yang ketiga terdapat esofagus yang berfungsi mendorong makanan dari faring ke tembolok. Yang keempat terdapat tembolok. Nah, tembolok itu apa? Tembolok merupakan pembesaran usus bagian depan. Fungsinya itu sebagai penyimpan makanan. Dan yang terakhir ada proventriculus yang berfungsi sebagai pemecah makanan. Yang kedua yaitu saluran pencernaan bagian tengah atau mesenteron. Mesenteron ini berfungsi sebagai pencerna dan penyerap makanan. Pada bagian ini tersusun dari otot longitudinal, otot sirkular, sel epitel yang berbentuk kolumnar,
sel generatif, dan membran peritropik. Membran peritropik ini merupakan membran yang disekresikan oleh sel di usus halus, yang termasuk ke dalam bagian tengah yaitu gastrik caecum dan ventriculus. Nah, membran peritropik yang sudah dijelaskan tadi itu dapat ditemukan di ventriculus dan berfungsi melindungi sel-sel epitel terhadap kerusakan yang disebabkan oleh abrasi atau gesekan bahan makanan. Yang ketiga yaitu saluran pencernaan bagian belakang atau proktodem. Proktodem ini berfungsi sebagai tempat keluarnya sisa-sisa makanan yang tidak terserap. Pada bagian ini tersusun dari otot melingkar, otot longitudinal, sel epitel yang berbentuk kubus, dan intima yang bersifat permeabel. Yang termasuk bagian belakang yaitu yang pertama pilorus atau tempat berpangkalnya pembuluh malpighi, yang kedua yaitu ileum yang berfungsi sebagai penyerapan air, yang ketiga yaitu rektum yang berfungsi sebagai reabsorpsi air, dan yang terakhir yaitu anus sebagai tempat keluarnya feses. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada cacing. Pada sistem pencernaan cacing terdiri atas traktus digestivus yaitu sebuah tabung kecil yang dimulai dari mulut, kemudian faring, lalu ke esofagus, lanjut ke tombolok, kemudian ke gizzard atau lambung tebal, lanjut ke usus halus dan berakhir di anus. Berikut merupakan bagian dari saluran pencernaan pada cacing. Terdapat mulut, faring, kerongkongan, tombolok, empedal, usus, dan anus. Mekanisme pencernaan pada cacing terjadi dimulai dari makanan dan butiran tanah akan masuk ke mulut menuju ke faring. Kemudian makanan tersebut akan masuk ke tombolok sebagai tempat penyimpanan sementara melalui kerongkongan dan dibasahi oleh lendir. Lalu tombolok makanan akan masuk ke dalam empedal dan terjadilah pencernaan secara mekanik. Selanjutnya akan masuk ke usus untuk diserap sari-sari makanannya dan akhirnya sisa makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Sekian penyampaian materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.